Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Salman TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah kita tahu, anak adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak ternilai harganya. Anak adalah titipan dari Allah yang perlu kita jaga, perlu kita kasihi sepenuh hati, dan juga perlu kita didik agar bisa menjadi anak yang soleh, anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak juga adalah ujian dari Allah. Namun, di samping ujian, Allah pasti telah menyimpan, menyiapkan pahala yang besar pula dari Allah jika kita berhasil mendidik anak menjadi anak yang bertakwa, menjadi anak yang soleh. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, bahwa ada 3 pahala amalan yang tidak akan terputus meskipun kita sudah tiada di dunia ini. Dan salah satunya adalah doa anak yang soleh. Mendidik anak bukanlah hal yang mudah, apalagi jika kita dihadapkan kepada anak yang tergolong hyperaktif. Ya, anak hyperaktif perlu kita tekankan di sini, bukanlah anak yang nakal. Anak hyperaktif adalah anak yang berbeda karakternya dari anak-anak pada umumnya. Anak hyperaktif ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, dia memiliki energi yang besar. Maka dari itu, anak hyperaktif biasanya mereka tidak bisa diam dalam waktu yang lama. Dia bisa berlari ke sana kemari, bahkan memanjat. Selain itu, ciri anak hyperaktif adalah impulsif. Mereka kurang sabar dalam menghadapi sebuah persoalan. Misalnya, mereka tidak sabar saat mengantri, bahkan tidak sabar saat mendengar perkataan dari orang tua atau gurunya. Dan yang selanjutnya, anak hyperaktif ini tidak memiliki kemampuan untuk memperhatikan atau fokus pada sesuatu hal. Mereka fokusnya bisa teralihkan dari satu hal ke hal yang lain. Nah, lalu bagaimana kita menghadapi anak hyperaktif ini agar mereka bisa tumbuh dengan maksimal, agar motivasi belajar mereka bisa tumbuh secara optimal? Sebagai tenaga pengajar, saya kerap dihadapkan pada anak yang hyperaktif. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi anak yang hyperaktif. Yang pertama, tempatkan anak yang tergolong hyperaktif ini di dekat meja guru, sehingga perhatiannya bisa kita kontrol dengan baik. Dan tempatkan juga di tengah-tengah teman-temannya yang mudah dengan fokus pada pelajaran. Hindari menempatkan anak hyperaktif ini di dekat meja yang mencolok atau di dekat pintu atau jendela yang terbuka. Itu akan memudahkannya untuk teralihkan perhatiannya. Yang selanjutnya yang bisa kita lakukan saat belajar di meja belajarnya, hindari alat-alat yang tidak diperlukan. Alat-alat tersebut bisa membuyarkan perhatiannya saat belajar. Hindari juga musik yang keras, televisi saat belajar. Dan yang selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk melatih fokusnya adalah saat berbicara dengan anak yang tergolong hyperaktif, kita bisa melakukan kontak mata secara langsung atau kontak tubuh dengan memeluk bahunya, mengelus rambutnya, sehingga anak tersebut bisa perhatiannya tersalurkan, perhatiannya bisa tertangkap dengan baik. Dan hal yang terpenting yang perlu kita lakukan di sini dalam menghadapi anak hyperaktif adalah sabar dan jangan marah. Apabila anak hyperaktif ini marah pada kita atau membantah peraturan kita tidak boleh memarahinya. Kita harus diam dan meredakan amarahnya terlebih dahulu. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Rasul sedang memimpin sholat berjamaah, pada saat beliau sujud, cucunya naik ke punggungnya. Dan Rasul tidak serta-merta menyingkirkan cucunya. Rasul memanjangkan sujudnya sampai cucunya tersebut turun dari punggungnya. Setelah selesai, para sahabat menyangka Rasul akan marah pada cucunya. Namun tidak. Rasul malah mengajak mereka bermain kembali, bahkan mendiamkannya dan tersenyum. Itulah yang dicontohkan Rasulullah,
bagaimana Rasulullah sabar menghadapi anak-anak dan juga penuh kasih sayang terhadap anak-anak. Ya, memang benar, dengan penuh kasih sayang, perhatian yang luar biasa, dan kesabaran, ini akan membantu anak-anak, terutama anak-anak hyperaktif, untuk terus memotivasi mereka untuk lebih teratur lagi dalam beraktivitas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Toha, yang artinya adalah perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Ya, poin sabar adalah poin yang utama dalam mendidik anak, supaya anak kita menjadi anak yang soleh, supaya anak kita menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pemaparan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pemirsa yang dirahmati oleh Allah untuk bisa mengambil hikmah dari cerita dan juga poin-poin tips-tips tadi untuk menghadapi anak-anak secara sabar dan penuh kasih sayang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.